Wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul Kisah Nabi Khidir alaihi salam tentang ajaran dan jati dirinya. Artikel ini dimuat di matopsblog.blogspot.com. Nabi Khidir alaihi salam merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat khusus, karena beliau adalah salah satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunda kematiannya dan masih diberi rezeki. Selain itu beliau diutus untuk memberi pelajaran makrifat kepada para wali, para sufi, maupun kepada orang yang dengan tekun mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Khidir alaihi salam mengajarkan ilmu tentang makrifat. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir alaihi salam juga mengajarkan ilmu laduni. Banyak orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, terutama para penganut tarekat, ataupun mereka yang ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kesalahan terbesar mereka adalah karena mereka ingin bertemu. Seharusnya jangan punya keinginan untuk bertemu, ikhlaskanlah beliau yang menemui kita. Dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir alaihi salam memiliki ciri-ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu, jempol tangan kanan tidak bertulang, beliau selalu membawa tongkat, dan perawakan beliau lebih tinggi dari kebanyakan kita. Keterangan mengenai beliau terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 65-82, dan beberapa hadis. Mystical Dimensions of Islam, oleh penulis Anne-Marie Simmel. Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi. 3 lainnya adalah Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan. Dalam kisah literatur Islam, satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Khidir. Beberapa orang mengatakan Khidir adalah gelarnya, yang lainnya menganggapnya sebagai nama julukan, dan juga dihubungkan dengan pengembara abadi. Para cendekiawan telah menganggapnya dan mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci, nabi, pembimbing nabi yang misterius, dan lain-lain. Al-Khidir secara harfiah berarti, seseorang yang hijau, melambangkan kesegaran jiwa. Warna hijau melambangkan kesegaran akan pengetahuan, berlarut langsung dari sumber kehidupan. Dalam situs Ensiklopedia Britannica, dikatakan bahwa Khidir memiliki sebuah nama, yang paling terkenal adalah Baya bin Malkan. Menurut Syekh Imam Muhammad Marifatullah Al-Arsi, segitiga Bermuda merupakan tempat titik terujung di dunia ini. Di tengah kawasan itu terdapat sebuah telaga yang airnya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi panjang umur. Di tempat itu pula Khidir bertahta sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut. Teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam dituturkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di halayak Bani Israel lalu beliau ditanya, 'Siapakah orang yang paling berilmu?' Jawab Nabi Musa alaihi salam, 'Aku.' Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa alaihi salam dengan firman-Nya, 'Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan 2 lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu.' Lantas Musa alaihi salam pun bertanya, 'Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya?' Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, 'Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu.' Sesungguhnya teguran Allah subhanahu wa ta'ala itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa alaihi salam untuk menemui hamba yang soleh itu. Di samping itu, Nabi Musa alaihi salam juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Nabi Musa alaihi salam kemudiannya menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan membawa ikan di dalam wadah,
dan berangkat bersama-sama pembantunya yang juga merupakan murid dan pembantunya, Yusya bin Nun. Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusya tertegun memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan ikan yang telah mati itu. Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusya tertidur dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka kemudian meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya dan pada keesokan paginya. Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusya berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Tahukah guru, bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh." Surah Al-Kahfi ayat 63. Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya tersebut. Kini, keduanya mereka berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut, yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi, 64. Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Parsia, yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad, yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqobah di Laut Merah. Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih. Nabi Musa alaihi salam pun mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir alaihi salam menjawab salamnya dan bertanya, "Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan?" "Siapakah kamu?" Jawab Musa, "Aku adalah Musa." Nabi Khidir alaihi salam bertanya lagi, "Musa dari Bani Israel?" Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Ya, aku datang menemui Tuan supaya Tuan dapat mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada Tuan." Nabi Khidir alaihi salam menegaskan, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Surah Al-Kahfi, 67. Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebagian daripada ilmu karunia dari Allah yang diajarkan kepadaku tetapi tidak diajarkan kepadamu wahai Musa. Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak ku ketahui. Nabi Musa berkata, "Insya Allah Tuhan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang Tuhan dalam sesuatu urusan pun." Surah Al-Kahfi, 69. Dia, Khidir, selanjutnya mengingatkan, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu." Surah Al-Kahfi, 70. Nabi Musa alaihi salam mengikuti Nabi Khidir alaihi salam dan terjadilah peristiwa yang menguji diri Musa yang telah berjanji bahwa Nabi Musa alaihi salam tidak akan bertanya mengenai sesuatu tindakan Nabi Khidir alaihi salam. Setiap tindakan Nabi Khidir alaihi salam itu dianggap aneh dan membuat Nabi Musa alaihi salam terperanjat. Peristiwa ketika Nabi Khidir alaihi salam menghancurkan perahu yang mereka tumpangi. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam mengingatkan akan janji Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam meminta maaf karena lalai mengingkari janji untuk tidak bertanya mengenai tindakan Nabi Khidir alaihi salam. Ketika mereka tiba di suatu daratan, Nabi Khidir alaihi salam membunuh bocah yang sedang bermain dengan teman sebayanya. Dan lagi-lagi Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam kembali mengingatkan janji Nabi Musa alaihi salam,
dan beliau diberi kesempatan terakhir untuk tidak bertanya-tanya terhadap yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Jika masih bertanya lagi, maka Nabi Musa alaihi salam harus rela untuk tidak mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir alaihi salam. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu perkampungan. Sikap penduduk kampung itu tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa alaihi salam merasa kesal terhadap penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir alaihi salam malah menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk memperbaiki tembok suatu rumah yang rusak. Nabi Musa alaihi salam tidak kuasa untuk bertanya terhadap sikap Nabi Khidir alaihi salam ini. Akhirnya Nabi Khidir alaihi salam menegaskan pada Nabi Musa alaihi salam bahwa beliau tidak dapat menerima Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi muridnya dan Nabi Musa alaihi salam tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam menguraikan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa alaihi salam bertanya. Pesan makrifat Nabi Khidir. Ketika berpisah dengan Nabi Musa alaihi salam, dia, Musa, berkata, "Berilah aku wasiat." Jawab Nabi Khidir alaihi salam, "Wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria, dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu, wahai Ibnu Imron." Al-Bidayah wan Nihayah Juz 1 halaman 329 dan Ihya Ulumuddin Juz 4 halaman 56. 1. Wahai Musa, jadilah kamu seorang yang berguna bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan andai kata dia pergi, mereka merasa kehilangan sehingga yang akan dijadikan panutan tidak ada, dan sebagai penggantinya yang setaraf pun tidak ada. 2. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Kerukunan dan ketentraman lingkungan didambakan di setiap warga. Dan apabila ada seseorang yang membuat resah masyarakat yang menimbulkan kecemasan mereka, kepergiannya tidak akan dinantikan kedatangannya lagi. Dengan kepergiannya, masyarakat merasa tentram, keberadaannya di setiap yang ditempati selalu dibenci dan bahkan diusir. 3. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Muka cemberut dan kusam menunjukkan wajah atau hati sedih dan kurang senang pada keadaan. Terimalah apa adanya dengan senang hati, jalani saja kehidupan ini dengan ketabahan dan sabar, walaupun pahit dirasa. Kejadian apapun yang kita alami, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hikmah dan pelajaran di baliknya. Dengan demikian kesedihan pun akan sirna dengan sendirinya, dan wajah akan kelihatan berseri-seri, tampaklah muka ceria. 4. Janganlah kamu keras kepala, atau bekerja tanpa tujuan. Keras kepala adalah sifat yang harus disingkirkan jauh-jauh, karena bisa mengalahkan sifat-sifat baik lainnya, kalau sifat keras kepala masih mendominasi pada diri yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri bekerja pun tak terarah dan sia-sia. 5. Apabila kamu mencela seseorang, hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu, menyalahkan orang lain atau mencela tidak diperbolehkan oleh Nabi Khidir alaihi salam karena beliau berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat, dalam kejadiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkat demi tingkat. Salah satunya tingkat pemahaman belum berubah atau berbeda sebab yang dicela tingkat pemahamannya di bawah yang mencela. Logislah yang mencela atau menyalahkan tidak dibenarkan. Orang kelas 3 kok disalahkan oleh orang kelas 5. Seharusnya kelas 5 yang mengalah, dan harus tahu serta faham bahwa perbuatan itu kurang benar. Segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan diulangi lagi. Pesan kedua, diriwayatkan bahwa setelah Khidir akan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam, dia, Khidir, berpesan kepadanya, "Wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu fahami, tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu-ilmu hanya sebagai bahan omongan.
Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Faham sesuatu ilmu bukan untuk modal berdebat, menonjolkan sesuatu faham yang berseberangan dan faham yang baru selesai dipelajarinya itu adalah yang paling benar, sehingga bangga atas golongannya itu dan mengajak adu argumen bahwa dialah yang paling benar sendiri. Ini tidak dibenarkan sebab berdebat itu tidak diperbolehkan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berseberangan faham yang sudah diyakini tidaklah perlu diusik satu sama lain, karena masing-masing sudah kokoh dalam keyakinannya, hanya saja ajakan orang-orang yang masih ngambang atau yang belum iman. Pesan ketiga, 1. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkan. Memberi nasihat kepada orang lain janganlah mengharapkan sesuatu imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas menyampaikan. Tugas menyampaikan dan menyiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 32 mengatakan, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan kita sendiri jangan merasa bosan-bosan untuk mendengarkan para penceramah itu, termasuk tolabul ilmi yang diwajibkan pada setiap muslim, walaupun ilmunya banyak. 2. Maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasehati kaummu. Berilah nasihat singkat, padat, berisi dan yang penting tidak membosankan. 3. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Iman di dalam hati belum tentu sudah kokoh tanpa dijaga dan dirawat dan dipelihara karena lapisan luar hati masih dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu waspadalah dalam menjaga hati, jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupan penyerangannya lewat hawa nafsu. Begitu hati sudah terkena pengaruh hawa nafsu, pecahlah hati ini. Dan hati-hatilah dalam menjaganya. 4. Kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu. Karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati dan setelah selesai hidup kita pun pindah di alam lain. Maka kumpulkan amal kebajikan untuk modal menuai di akhirat nanti. Jangan buang-buang tempo. Tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebajikan, apa yang diambil di sana kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Waktu kita di dunia hanya sebentar, tidaklah lama sebagaimana keterangan surat An-Naziyat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari. 5. Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat serta mencegah hal yang mungkar untuk diri sendiri dan dilanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang mungkar yang dilarang. 6. Bersikap ikhlaslah dan bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungannya. Ini bukan berarti diam tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Apabila mengalami kesulitan, bersabarlah, mencari solusinya dan jalan keluar yang baik. 7. Hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Kewajiban manusia yang berilmu untuk membagi ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan ilmu yang diberikan kepada orang lain itu habis, tetapi malah sebaliknya justru bertambah banyak. Apa sebabnya? Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan ridha, Allah pun ridha menambah ilmunya kepada orang tersebut. 8. Janganlah kamu banyak mengomongkan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan predikat ilmu mukasyafah dengan orang yang di luar kelompoknya yang masih dibawa jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, pengetahuan-pengetahuan yang begini yang hanya boleh dikemukakan melalui isyarat,
tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia. Begitulah halnya dengan orang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya, dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang pengetahuan tersebut tidak tersingkap atasnya. Sufi dari ZZ halaman 181. 9. Maka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berarti sudah meninggalkan kehidupan keterikatan dengan keduniawian. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan. Dengan hidup sederhana hatinya tidak disibukkan dengan harta. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tenang dan khusyuk. Dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan. 10. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulian, yang selama ini menyelimutimu. Menahan dan menyingkirkan sifat-sifat yang kurang baik bukan main susahnya kalau tidak dilandasi dengan zikir kolbu, sebab zikir kolbu dapat mengikis sifat-sifat yang kurang baik yang sekian lama membelenggu diri. Dengan zikrullah yang dikerjakan di kolbu, di samping menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang baik pun menguasai diri dan menambah ketenangan dan ketentraman hati. 11. Itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua. Orang-orang arif identik dengan orang-orang sufi. Orang-orang sufi kebanyakan adalah para wali Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang. 12. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu. Meredam kemarahan orang yang memarahi diawali melatih penahanan hawa nafsu dan meredam keinginan hawa nafsu yang ingin bergolak. Setelah mampu meredam hawa nafsu, meredam amarah orang lain dengan kelembutan sifat dan keteguhan hati. 13. Hai putra Imron, kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit. Itu pun Allah lah yang memberinya, sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga sebagaimana di surat Luqman 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut, lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya, dituliskan, kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 14. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. Menutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutup diri yang tidak mau menerima dari luar diri. Akhirnya kebodohan yang didapatkan. Sebaiknya sifat terbuka atau keterbukaan dari segala hal akan terbukalah hal-hal yang tersembunyi. Termasuk dapat terbukanya ilmu Allah, maka jangan tutupi dirimu, terbukalah. 15. Janganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak bisa menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya. Hai putra Imron. Membuka ilmu adalah tugas seorang guru, mursyid, atau pembimbing. Jadi beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu. Kenapa ilmu yang sudah dijalani oleh seorang murid ditutup? Disebabkan si murid ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak memperbaiki untuk meluruskan pelajaran ilmunya. Makanya harus ditutup, supaya di belakang hari tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi. Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali-kali membukanya walau tahu cara membuka ilmu tersebut. Sebab kalau nanti ada konflik di kemudian hari tidak akan merepotkan. Bisa saja ilmu yang baik ini diselewengkan. 16. Barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. Sebagaimana kisah kerakusannya Qorun, dia seorang yang tamak terhadap harta, tidak dipergunakan untuk perjuangan agama Allah, sehingga dia tertimbun hartanya. 17. Namun, semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. Orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan zalim atas nikmat pemberiannya. Andai kata kita tidak mau mensyukuri nikmat atas pemberian darinya, Allah pun murka sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
tidaklah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan berkata, bersabda Rasulullah, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya dan bila menderita kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Dengan meninggikan sifat sabar serta mau menerima ketentuan-ketentuan yang baik, bersyukur atas nikmat darinya, dan menerima ketentuan yang jelek diterimanya dengan ikhlas yang didasari dengan kesabaran, dan mohon pertolongannya. 18. Bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan? Setan membujuk manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan di surga. Dia iri dengan Nabi Adam alaihi salam karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan lebih sempurna dari dia. Bahkan dia, iblis, disuruh bersujud kepada Nabi Adam tidak mau sebab menurut dia lebih dahulu dan lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam. Karena dia tercipta dari api. Dengan tidak maunya iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, diusirlah dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, dan disuruh menempati neraka selamanya. Iblis mau menerima itu, tapi dia masih meminta tangguh dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan hanya yang ikhlaslah, iblis tidak dapat menggoda, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hijr ayat 30-42. Ayat 30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ayat 31. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Ayat 32. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu? Ayat 33. Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat 34. Allah berfirman, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Ayat 35. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ayat 36. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ayat 37. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ayat 38. Sampai hari, suatu waktu yang telah ditentukan. Ayat 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Ayat 40. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ayat 41. Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa-kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. 19. Dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya. Sabda Rasulullah dari Abu Darda mengatakan, barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan bagi orang-orang yang alim, dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan bumi serta oleh ikan-ikan yang ada di air. Dan keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah, yang tidak memiliki ilmu, adalah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang-bintang lainnya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, kekayaan dunia, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Dawud Tirmidzi. Pesan-pesan Rasulullah halaman 167-168. 20. Segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat. Sekecil apapun amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia,
Allah akan membalasnya karena di dunia ini kita diwajibkan menanam amal sebanyak-banyaknya. Surat Az-Zalzalah ayat 7 menerangkan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. 21. Sedangkan kehidupan dunianya akan tentram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasanya. Jasa seorang pahlawan dikenang sepanjang masa oleh rakyat. 22. Hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui, misalnya masalah-masalah yang tidak bisa diomongkan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. Ilmu yang tidak bisa diomongkan itu ada beberapa macam antara lain, penyampaiannya memakai bahasa isyarat, bahasa gerak, bahasa perlambang, bahasa kias, dan bahasa simbolis. Ada juga yang memakai bahasa kolbu, ada lagi cara penyampaiannya lewat mimpi dan yang setengah sadar. Menerima pelajaran seperti itu, semua memang tidak bisa diomongkan kepada orang yang belum bisa memahaminya. Mempelajari ilmu yang seperti itu dimulai dengan zikir kalbu dan menghidupkan perasaan antara lain, perasaan lahiriah, fisik, perasaan akal, otak, perasaan kolbu, hati, serta menghidupkan perasaan indera-indera zahiriah maupun indera-indera batiniah. 23. Itulah penuntun jalanmu dan orang-orang akan disejukkan oleh hatimu. Menjadi seorang penuntun yang diawali dari dituntun oleh seorang yang sudah ahlinya. Karena kita ini ditunggu oleh mereka, maka persiapkan dirimu untuk mereka. Sebab keberadaan sang penuntun di tengah-tengah mereka hatinya merasa tentram. 24. Hai Musa putra Imron, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir serta perbanyaklah amal kebajikan. Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah sarana pokok dalam kekokohan takwa, buahnya zikir itu bertafakur. Ketafakuran menghasilkan perenungan yang diamalkan, dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25. Suatu hari kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka pintalah ridha Allah dengan berbuat kebajikan, karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti melanggar larangannya. 26. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan-pesan kepadamu. 27. Omonganku ini tidak akan sia-sia apabila kamu mau menurutinya. Setelah itu Nabi Khidir alaihi salam meninggalkan Nabi Musa alaihi salam yang duduk termenung dalam tangis kesedihan. Andai kata kita baca sekali lagi pesan-pesan Nabi Khidir alaihi salam, akan ditujukan kepada diri kita sendiri apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan terhadap pesan-pesan itu. Sengaja pesan-pesan itu diberi nomor dari kalimat per kalimat supaya mudah untuk menjelaskan dari pesan-pesan itu. Dibutuhkan waktu dan penelaan yang serius serta memakai kacamata batin yang paling dalam serta pemahaman tersendiri untuk dapat melaksanakan pesan-pesan Nabi Khidir alaihi salam.